Hola, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 130. Dan bagi yang belum menonton part sebelumnya ataupun yang lupa, kalian boleh tonton dulu part sebelumnya, agarlah kalian bisa mengerti untuk episode kali ini ya guys. Dan juga jika kalian inginlah maraton, playlistnya telah Mimin siapkan, linknya ada di deskripsi. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Wakil Direktur Xiong, yang kita panggil saja sebagai Tetua Xiong, dia merasa dirinya telah menang karena Pitin tidak sempat untuklah menahannya. Tetapi siapa sangka, kecepatan Pitin melebihi ekspektasinya. Dia berhasil untuklah menahannya, bahkan memberikan tinjuan kepada Tetua Xiong sampailah terpental. Serangan barusan membuat dia cukuplah terluka, serta bertanya-tanya mengapa bocah ini menjadi begitu sangatlah kuat. Dan inilah giliran dari Pitin untuk menyerang. Dia memberikan tinju bertubi-tubi sampai pertahanan mengalami retakan. Dan Tetua Qiao berteriak untuklah menghabisi nyawanya sekarang juga. Jangan biarkan dirinya untuklah membangkitkan roh yang berada di dalam tubuhnya. Karena ini akanlah menambah masalah besar. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Tetua Xiong telah membangkitkannya, sehingga tubuhnya diselimuti aura berwarna ungu dan senjatanya berubah menjadi sabit, serta memberikan peringatan kepada Pitin kalau untuk hari ini nyawanya tidak akanlah terselamatkan. Tidak mau menyerah begitu saja, Pitin mengeluarkan pedang api esnya, membuat mereka berdua melakukan bentrokan senjata. Memang pada awalnya, kekuatan roh milik dari Tetua Xiong berhasil memukul mundur dari Pitin. Tetapi ketika Pitin mulai serius, dia pun langsunglah terhempaskan. Lagi-lagi dia bertanya, siapa bocah ini sebenarnya? Bisa-bisanya dia memiliki kekuatan yang begitu sangatlah mengerikan. Sayangnya, Pitin sama sekali tidaklah menjawab, membuat Tetua Xiong cukuplah tersinggung. Sebab ya, dua kali pertanyaannya sama sekali tidaklah dijawab, dan dia kembali untuklah menyerangnya. Segel Zhenwu juga dikerahkan, terjadinya bentrokan kekuatan. Lagi dan lagi, Tetua Xiong menggunakan trik yang sama, tetapi sama Pitin langsunglah diketahui, membuat mereka kembali melakukan bentrokan senjata terus-menerus. Bahkan pertarungan mereka ini sampailah keluar bangunan, dan Pitin sudah begitu leluasa untuklah menggunakan kekuatan pedangnya. Dia langsunglah mengubah pedangnya menjadi begitu besar dan diarahkan kepada Tetua Xiong, sehingga ya dia langsunglah terhantam, tetapi tubuhnya sama sekali tidaklah tertembus. Namun, dengan hantaman pedang miliknya, membuat Tetua Xiong cukuplah terluka, serta tubuhnya juga sudahlah compang-camping. Lalu Pitin mengunuskan pedang ke lehernya dengan meminta lepaskan ikatan dari Tetua Qiao. Setelah dilepaskan, Pitin tetaplah menginterogasinya dengan mempertanyakan siapa lagi yang menjadi mata-mata dari Istana Api Sihir. Tetua Xiong mengaku hanya dia seorang saja. Lantas ya, Pitin tidak begitu percaya. Dia langsung mengambil pedangnya kembali dan meminta kepada Tetua Qiao sisanya dia serahkan kepada dirinya. Lantas Tetua Qiao bangkit kembali. Dalam tubuh yang begitu lemas, dia mengambil benda yang begitu tajam dan berniat untuklah mengakhiri hidup dari Tetua Xiong. Lantas Tetua Xiong yang melihatnya langsunglah ketar-ketir dan memperingatkan kalau tubuhnya ini masihlah terdapat racun. Hanya dia sajalah yang bisa untuk menyembuhkannya. Hanya saja ya, Tetua Qiao sudah tidak peduli dengan hidupnya juga. Dia langsunglah menancapkan benda tajam ini ke tubuhnya Tetua Xiong hingga meninggal dunia. Namun setelahnya, racun yang berada di dalam tubuhnya tiba-tiba aktif, membuat kondisinya semakinlah parah. Sebelum dia benar-benar pingsan, dia mempertanyakan kepada Pitin siapa namanya.
Sayangnya, dia telah keburu pingsan. Dengan cepat, Petian mengeluarkan lier dan meminta kepada dia memperkuat pil penawar racun. Setelah diperkuat, pil tersebut langsunglah dimasukkan ke dalam mulutnya. Secara ajaib, dia langsunglah tersadarkan. Dan juga racun yang berada di dalam tubuhnya perlahan-lahan mulai menghilang. Setelah dirinya tersadarkan, dia langsunglah mengucapkan kalau Istana Api Ling memiliki niat untuklah menghabisi nyawa dari alkemis jenius pertama di kota kekaisaran, yaitu Mu Rongqing. Jadi permintaan dia kepada Petian untuklah membantunya dalam menyingkirkan mereka semua, terutama untuklah mata-mata dari Istana Api Ling. Ternyata ya, di kota kekaisaran ini banyak sekali mata-mata dari Istana Api Ling. Dan beruntungnya, Tetua Qiao telah mengetahui letak mata-mata yang telah bersembunyi. Pantas saja, dia langsunglah ditahan oleh Tetua Xiong. Disebabkan Tetua Qiao akanlah menghambat rencana mereka. Dan Petian menjawab, tentu saja dia akanlah membantunya. Setelah diberitahu beberapa letak persembunyian dari para mata-mata, Petian langsunglah menuju ke sana, dan di sana terdapat menara yang begitu tinggi dan terdapat formasi 6 kun yang menjaga menara tersebut. Bagi para kultivator pada umumnya, itu adalah formasi yang begitu kuat dan tidak bisa ditembus untuklah mereka. Tetapi Petian ini adalah master ahli formasi. Baginya sangatlah mudah untuk menghancurkan formasi tersebut. Dan benar saja, hanya membutuhkan 3 gerakan saja, formasi tersebut dapatlah dikendalikan oleh Petian. Dari awalnya berwarna biru, kini menjadi berwarna emas yang telah menjadi miliknya. Dan semua itu tidak diketahui oleh seluruh para penjaga yang berada di sana. Hal ini ya membuat Petian berhasil untuk memasukinya dengan begitu mudah. Dan ketika berada di dalam, ternyata di sana ada sang tetua yang sebelumnya mencoba melindungi Tuan Zhuge. Dan Mimin lupa namanya, kita panggil saja sebagai Tetua Zhuge. Dia telah menyambut kedatangan dari Petian. Dan juga dia telah menebak kalau wakil direktur Xiong memang tidaklah begitu berguna dan tidak bisa diandalkan untuklah menghadapinya. Jadi pada awalnya, dia sudah sangatlah yakin kalau wakil direktur Xiong tidak bisa untuklah menahan bocah seperti ini. Tetapi, jika dia datang ke sini, tandanya dia telah siap untuklah meninggoi. Mendengar ini, Petian hanyalah tersenyum, serta membalaskan ejekannya. Bukankah menara ini telah disiapkan untuk menjadi pemakamannya? Mendengar pernyataan dari Petian, membuat dirinya malah tersinggung dan langsunglah menyerang dengan kekuatan formasi 9 pedang. Tetapi apa daya, formasi tersebut langsunglah dikendalikan oleh Petian. Hal ini ya membuat dia menjadi begitu terkejut-kejut serta bertanya-tanya lagi siapa dia sebenarnya. Dan seperti biasa, pertanyaannya langsunglah dihiraukan begitu saja. Dan karena tidak mampu untuklah menghadapi Petian, dia mencoba untuklah melarikan diri dengan menggunakan jimat teleportasi. Tetapi Petian langsunglah menggunakan formasi pengikat yang membuat dia tidak bisa untuklah melarikan diri. Ditambah jimatnya juga sudahlah kepakai. Maka dengan begini, tidak ada alasan untuklah dia bisa pergi begitu saja ya. Lagi dan lagi, dia bertanya kepada Petian untuklah memberitahu namanya dan siapa dia sebenarnya. Dan akhirnya Petian menjawab, sosok seperti dia tidak perlu tahu identitasnya. Karena percuma saja dia mengetahui identitasnya, karena ini adalah akhir dari hidupnya. Dan formasi 9 pedang telah disiapkan oleh Petian. Sedangkan untuk dirinya melangkah keluar dari menara tersebut sembari mendengar teriakan dari Tetua Zhuge yang mengerang kesakitan. Tandanya hidup dia telah berakhir di tangannya Petian. Waduh. Emang ya abang satu ini benar-benar begitu sangatlah cool. Dan sudah pasti kematian dari mereka berdua ini akanlah terdengar oleh penasehat kerajaan.
Dan sudah pasti ya, ini akan menjadi balas dendam yang begitu sangatlah besar. Udah kultivasi dari Tuan Zhuge benar-benar hancur, dua tetua juga telah dibuat tidak bernyawa. Ya sudah pasti, Pei Tian akanlah menjadi buronan. Tetapi inilah yang kita inginkan. Dan juga yang diinginkan oleh Pei Tian agarlah menarik semua musuhnya keluar guys. Karena untuk saat ini, Pei Tian telah menjadi pelindung alkemis yang sedanglah ditargetkan untuk dihabisi oleh Istana Api Ling. Jika tidak ada Pei Tian, tidak mungkin mereka terselamatkan. Karena notabene ataupun dominannya, seluruh para alkemis tidak bisa untuklah bertarung. Mereka hanyalah mengandalkan kekuatan spiritual untuklah membuat obat-obatan. Sedangkan untuk Pei Tian, dia juga praktisi, dia juga alkemis, dia juga ahli formasi, serta keturunan dari Lord Pei Tian. Hai. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 是。